bersatu, nano budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 8, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Melisa Kristianti dengan NIM akhir 106. Perkenalkan, saya Dian Widya Anakri dengan NIM akhir 324. Perkenalkan, saya Awan Jojali dengan 3 NIM terakhir 021. perkenalkan saya Gita Amanda dengan NIM terakhir 817. Perkenalkan, saya Salma Kaira dengan 3 NIM akhir 182. Baik, mari kita simak sama-sama teman-teman. Bentuk restrukturisasi perusahaan yang pertama adalah merger. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pada intinya, merger adalah proses penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sedangkan yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, merger horizontal, dilakukan oleh usaha sejenis dengan tujuan mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi. Kedua, merger vertikal dilakukan beberapa perusahaan yang saling berhubungan dengan tujuan stabilisasi pasokan dan pengguna. Tiga, merger congeneric dilakukan perusahaan yang saling berhubungan tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan juga tidak berhubungan pemasok produsen. Keempat, merger konglomerat dilakukan beberapa perusahaan yang hasil produksinya berbeda-beda agar usahanya bertumbuh dengan lebih cepat. Nah, merger dilakukan karena beberapa faktor penyebab, seperti pertama, motif ekonomi yang berhubungan dengan seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger dilakukan untuk mendapatkan economies of scale dan economies of scope. Perusahaan yang menjadi semakin besar akan dapat menghemat biaya dengan mencapai skala dan lingkup tertentu. Kedua, motif sinergi merujuk pada penciptaan sinergi antara kedua perusahaan, salah satunya sinergi untuk keamanan bahan baku dan pasar. Ketiga, motif diversifikasi karena merger memungkinkan diversifikasi sebagai strategi perluasan ragam bisnis dengan cara masuk ke bisnis yang berbeda dengan potensi bisnis yang bagus ke depan maupun mengurangi risiko secara portofolio. Keempat, motif penyesuaian dengan peraturan dari pemerintah. Kelima, memudahkan akses pada pasar modal. Keenam, pertumbuhan jangka panjang. Dan terakhir, motif non-ekonomi seperti gengsi dan ambisi manajemen atau pemilik perusahaan. Untuk kelebihan, kekurangan, dan contoh-contoh merger akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan merger. Mulai dari kelebihan, yang pertama, biaya penggabungan yang lebih rendah, di mana merger memungkinkan perusahaan memanfaatkan infrastruktur, sumber budaya, dan jaringan yang sudah ada, sehingga biaya untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan membangun dari awal. Yang kedua, tidak perlu memulai bisnis dari awal. Dengan merger, perusahaan langsung memiliki basis pelanggan, aset, dan sistem operasional yang sudah berjalan, sehingga tidak perlu membangun semuanya dari nol. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Sinergi terjadi ketika dua perusahaan yang bergabung dapat menghasilkan nilai yang lebih besar daripada jika beroperasi sendiri-sendiri. Yang keempat, modal dan memperluas jaringan usaha. Penggabungan aset dan modal dari dua perusahaan membuat entitas baru memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar, sehingga lebih mudah untuk berekspansi dan mengakses pasar yang baru. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Merger memperkuat posisi pasar, memperbesar pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, sehingga daya saing dan profitabilitas perusahaan meningkat. Yang keenam, memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan menggabungkan kekuatan, keahlian, dan sumber daya, perusahaan hasil merger dapat memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan pesaingnya. Yang berikutnya adalah kekurangan dari merger. Yang pertama, proses persetujuan yang rumit dan memakan waktu yang lama, di mana merger membutuhkan persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan yang prosesnya sering kali rumit dan memakan waktu yang lama karena memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi. Yang berikutnya, potensi terjadinya monopoli pasar.
Merger dapat menyebabkan konsentrasi pasar yang berlebihan sehingga perusahaan hasil merger memiliki kekuatan monopoli. Hal ini bisa menutup peluang bagi pelaku perusahaan lain untuk bersaing secara sehat dan berpotensi merugikan konsumen melalui kenaikan harga atau berkurangnya pilihan produk. Yang ketiga, resiko diseconomies of scale. Perusahaan yang semakin besar setelah merger beresiko mengalami diseconomies of scale, yaitu situasi di mana efisiensi menurun karena semakin sulit mengelola, mengkoordinasi, dan berkomunikasi dalam organisasi yang besar. Yang keempat, terjadinya kehilangan pekerjaan. Merger seringkali menyebabkan adanya duplikasi posisi atau divisi, sehingga beberapa karyawan harus diberhentikan. Yang kelima, perbedaan budaya kerja dan struktur organisasi. Perbedaan budaya organisasi dan struktur kerja antar dua perusahaan yang bergabung dapat menimbulkan benturan. Yang keenam, krisis manajerial dan ego manajer. Ego dan kepentingan manajerial dari kedua perusahaan bisa memicu konflik kepemimpinan, perebutan posisi, atau perbedaan visi. Yang berikutnya adalah contoh nyata dari merger. Yang pertama adalah Gojek dan Tokopedia, di mana kedua perusahaan teknologi ini merger dan membentuk Goto Group pada tahun 2021. Yang kedua adalah Indosat dan Tri. PT Indosat Tbk dan PT Tri Indonesia bergabung menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Yang ketiga adalah Bank Mandiri. Bank ini adalah bank hasil merger dari Bank Bumidaya atau BDB, Bank Dagang Negara atau BDN, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Yang keenam adalah Bank Simniaga. Bank Simniaga merupakan merger dari Bank Bimpo dan Bank Niaga pada 3 Juni tahun 2008. Yang kelima adalah Indihome dan Telkomsel yang bergabung di bawah naungan PT Telkom Indonesia. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah akuisisi, yang mana akuisisi adalah transaksi di mana suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain melalui pembelian saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi bisa dilakukan secara langsung pada pemegang saham atau secara tidak langsung kepada direksi. Nah, di sini saya juga memberikan perbedaan ya dengan merger, di mana perbedaan utamanya antara lain adalah akuisisi dan merger adalah perusahaan atau akuisisi itu perusahaan yang diakuisisikan tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Sedangkan pada merger, perusahaan yang menggabungkan diri akan bubar demi hukum. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan akuisisi, antara lain yang pertama, perluasan pasar. Akuisisi membantu perusahaan untuk memasuki pasar baru atau memperluas geografisnya. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Akuisisi dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menggabungkan sumber daya infrastruktur. Yang ketiga, pengurangan persaingan. Dengan mengakuisisikan perusahaan pesaing, perusahaan dapat mengurangi persaingan di pasar maupun di tingkat mangsa pasar. Keempat adalah pengembangan teknologi. Akuisisi dapat memberikan akses ke teknologi baru atau meningkatkan kemampuan teknologi perusahaan. Yang kelima, penguatan bisnis inti. Akuisisi dapat digunakan untuk memperkuat bisnis inti perusahaan dengan memperoleh sumber daya, kapasitas karyawan, atau koneksi bisnis yang lebih luas. Yang terakhir adalah diversifikasi portofolio. Akuisisi membantu perusahaan untuk mendiversifikasi portofolio dan mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai sektor. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait kelebihan. Yang pertama, perluasan bisnis dan penguasaan pangsa pasar. Yang kedua, diversifikasi portofolio dan resiko. Yang ketiga, akses ke sumber daya yang lebih besar. Yang keempat, peningkatan pertumbuhan yang lebih cepat. Yang kelima, efisiensi operasional. Yang keenam, ada proses lebih sederhana dibandingkan merger. Yang ketujuh, ada akses ke keahlian dan ahli. Yang kedelapan, penghematan biaya dan peningkatan keuangan. Yang kesembilan, kemudahan dalam mendapatkan modal. Dan yang terakhir adalah memperoleh karyawan yang berpengalaman. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, ada biaya legal yang tinggi, kegagalan akuisisi, masalah integrasi pasca akuisisi. Yang keempat, ada potensi monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang kelima, ada risiko finansial. Yang keenam, ada hilangnya pekerjaan. Yang ketujuh, ada tekanan pada pemasok. Yang kedelapan, larinya investor. Yang kedelapan, kekurangan pemasok. Dan yang terakhir, ketidakpastian hukum dan regulasi. Selanjutnya, contoh akuisisi perusahaan yang terkenal. Saya mengambil 4 contoh, antara lain Facebook mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, ada Disney mengakuisisi Pixar. Yang ketiga adalah Microsoft mengakuisisi Activision Blizzard. Dan yang terakhir, Salesforce mengakuisisi Slack. Dan nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, konsolidasi.
Konsolidasi menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan konsolidasi atau peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Tujuan konsolidasi yang pertama mengembangkan usaha baru atau usaha kecil, yang kedua mencegah progres yang stagnan hingga risiko kemunduran usaha, dan yang terakhir memperluas jaringan bisnis dan menggabungkan pengalaman dari berbagai bidang untuk mengurangi risiko kerugian. Karakteristik dari konsolidasi yang pertama, perusahaan lama yang bergabung dalam konsolidasi akan dibubarkan tanpa likuidasi. Yang kedua, rencana dan akta konsolidasi perlu mendapatkan persetujuan dalam FUPS tiap perseroan. Dan yang ketiga, aset dan kewajiban perusahaan lama akan otomatis beralih kepada perusahaan baru yang dibentuk. Selanjutnya, faktor penyebab perusahaan melakukan konsolidasi. Yang pertama, masalah kesehatan. Apabila bank dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan dengan bank lain yang sehat. Yang kedua, masalah permodalan. Apabila modal yang dimiliki suatu bank atau perusahaan dirasa kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank atau perusahaan dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Yang ketiga, masalah manajemen. Manajemen perusahaan yang kurang baik sehingga perusahaan terus merugi dan sulit berkembang, maka perusahaan ini sebaiknya melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain yang kualitas manajemennya baik. Dan yang keempat, teknologi dan administrasi. Perusahaan yang masih menggunakan teknologi sederhana seringkali mengalami beragam masalah, terutama karena perkembangan zaman. Tentu perusahaan akan melakukan penggabungan dengan perusahaan lainnya yang menggunakan teknologi. Dan yang kelima, ingin menguasai pasar. Dengan adanya penggabungan dari beberapa perusahaan memiliki tujuan untuk melawan kompetitor yang ada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan serta contoh konsolidasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan konsolidasi. Yang pertama, harga saham yang lebih tinggi cenderung lebih menarik bagi investor institusional yang menghindari saham berharga rendah. Yang kedua, memenuhi persyaratan bursa yakni dengan konsolidasi memungkinkan perusahaan mempertahankan statusnya di bursa efek jika harga saham sebelumnya di bawah minimum. Dan yang ketiga, konsolidasi dapat memperbaiki reputasi dan meningkatkan kredibilitas perusahaan, terutama jika dilakukan sebagai bagian dari strategi restrukturisasi yang lebih besar. Kekurangannya, yang pertama, konsolidasi saham dapat dilihat sebagai tanda kelemahan finansial karena seringkali diterapkan ketika harga saham turun drastis. Yang kedua, jumlah saham beredar yang berkurang dapat menyebabkan likuiditas saham menurun yang dapat mengurangi minat perdagangan. Yang ketiga, harga saham yang lebih tinggi tidak selalu stabil. Dalam beberapa kasus, saham dapat kembali turun karena sentimen negatif yang belum sepenuhnya hilang. Contoh konsolidasi yang pertama adalah Smartfren yang merupakan konsolidasi dari PT Smart Telecom dan PT Mobile Aid Telekom Tbk. Kemudian yang kedua, Bank Mandiri yang merupakan konsolidasi dari Bank Bumidaya BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, dan Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Kemudian yang ketiga adalah Goto yang merupakan konsolidasi dari PT Goto Gojek, Tokopedia Tbk atau sebelumnya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia. Sekian presentasi dari kelompok 8, namun sebelum itu izinkan kami untuk memberikan pantun. Pasar membeli ketan, jangan lupa membeli roti. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat presentasi ini.